Okay, let's go. Oke teman-teman, selamat datang kembali ke Minan Ahmad Official ya. Setelah kita ke Pantai Kebo, ini kita mau menuju ke Pantai Kuyon. Aksesnya gimana mas? Aksesnya dari video yang sebelumnya, ketika ada hajatan saya belok curam ke kiri. Kalau ke Pantai Kuyon ke arah Banggul itu lurus teman-teman. Jadi untuk Pantai Kebo sama Kuyon itu bisa satu lajur, kita nggak perlu kembali ke jalan raya. Kalau dari mapnya sih bilangnya gitu. Nih, sejauh kurang lebih 9 kilo ya teman-teman kalau aksesnya lewat Pantai Kebo atau Desa Ngulong Wetan. Coba kita lihat bagaimana aksesnya, apakah enak untuk dilalui atau kita harus kembali ke jalan raya dulu. Semoga aja aksesnya enak ya, kita nggak perlu balik ke jalan raya karena memakan waktu yang sangat banyak kalau kita harus kembali ke jalan raya. Sama seperti yang saya katakan, di sini rata-rata mata pencariannya sebagai petani cengkeh, banyak yang jemur cengkeh di halaman rumahnya ya. Ini contoh kalau yang udah kering warnanya kecoklatan seperti ini. Buat teman-teman yang baru ikut atau baru nonton di channel saya, biar nggak bingung, teman-teman harus lihat video sebelumnya ya, karena sifatnya video atau channel saya ini sifatnya continue gitu, bukan dari misal dari Kebo saya kan dari rumah terus ke Kuyonnya dari rumah juga enggak, tapi sifatnya semakin lanjut gitu, lanjutin gitu, biar lebih cepat sama memangkas waktu seperti itu. Untuk aksesnya hingga saat ini masih jalan cor ya teman-teman, relatif nanjak, emang rada medium ya, tingkatannya kecuramannya medium. Semoga aja sampai Pantai Kuyon pun jalannya tetap kayak gini, karena ini bukan jalan utama ya, kita nggak lewat jalan raya tapi lewat jalan desa, jalan tembusan. Ini ambil kiri ya teman-teman di mapnya, bukan lurus, jangan sampai salah. Karena itu teman-teman, Ngulong Wetan atau desa yang disinggahi oleh Pantai Kebo ini termasuk pantai atau desa yang paling ujung ya dari Kecamatan Munjungan. Maka untuk ke Kecamatan Banggul sangat logis jika bisa menembus dari desa ini. Di mapnya ini disuruh belok kanan. Oh bukan, lurus ya, belokannya bukan yang itu belokan ke rumah warga. Untuk akses mobil masih bisa. Nih kayak gini, cuma emang itu tanjakannya melikuk-likuk, jadi sesuaikan aja sama skill teman-teman. Kalau emang biasa mengemudi di pegunungan ya mungkin bukan jadi masalah ya, tapi kalau memang orang kota terus jarang ke pegunungan mungkin akan sedikit kesulitan untuk melalui lajur ini. Menanjak terus ya ini lajurnya, tapi jangan khawatir, meskipun teman-teman kesini malam, ini dekat dengan pemukiman warga, jadi kalau terjadi apa-apa teman-teman bisa langsung minta bantuan ke warga. Hingga sampai ini masih aspal ya, terus ini
kita nikung ke kiri curam teman-teman, ke kiri ya, diingat-ingat. Jadi kalau teman-teman misal dari Pacitan nih, kan otomatis ngunjunginya ke Kuyon dulu, karena notabene arahnya ke barat, ke Kuyon dulu. Dari Kuyon langsung ke Kebo bisa lewat sini teman-teman, jadi nggak perlu balik lagi ke jalan raya. Tadi udah ada panahnya, jadi ada beberapa yang dari timur itu dari barat, maaf salah, dari barat Pacitan Jawa Tengah itu dari Kuyon langsung ke Kebo bisa. Tak lupa berdoa, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, amin. Kalau di mapnya lajurnya kelihatan banget ya, liak-liunya. Sampai saat ini Telkomsel masih aman teman-teman, jadi usahakan ke pantai Kebo sama Kuyon, atau khususnya di Kecamatan Munjungan ya, sama Kecamatan Panggul, pakai kartu provider Telkomsel ya. Kalau teman-teman warga sini sih nggak apa-apa, usaha hafal jalan. Kalau warga luar kota kan pasti nge-map kan, nggak mungkin kita harus tanya orang tiap terus-terusan gitu. Jadi pastikan persiapannya kalau ke sini yang paling awal dipersiapkan yaitu kartu data pakai Telkomsel sama kendaraan. Saya hanya menyarankan, bukan melarang, menyarankan menggunakan motor manual. Kalaupun terpaksa nggak punya motor manual, pakai motor matic, usahakan sendirian, jangan berboncengan. Nah seperti ini sih ngeri. Tapi ini sih saya nggak habis-habis salut sama pemerintahan Kabupaten Trenggalek untuk jalan yang sekelas jalur desa seperti ini bisa dicor selebar ini dan seluas ini ya. Maksud saya sepanjang jalan desaannya bagus sekali. Kalau motor manual yang perlu dicek untuk berangkat ke sini, usahakan rantai dikencangkan ya, rantai dikencangkan, kasih pelumas. Terus kalau bisa pakai ban yang tubeless saja, karena kalau di pegunungan itu rada susah buat nyari bengkel. Kalaupun dorong nanti ya pasti capek karena jauh sekali. Nah ini sampai di simpang 3 ya teman-teman. Nah jalur pantai Kebo Ngulung Wetan, truk dan engkel dirang masuk, jadi ada larangan untuk beberapa kendaraan ya teman-teman, bisa dibaca. Oke. Ini kayaknya tembusannya sama ketika kita masuk tadi ke pantai Kebo di video sebelumnya ya, bisa dicek. Ini ketemu ke jalan bukan jalan raya, tapi ini menuju jalan raya, mudahnya seperti itu. Nah samping kiri ini masih ada pemandangannya sangat bagus. Sama itu ketika semua udah siap, kesimpulannya ke sini atau syarat atau cek terakhir kalau mau ke sini, jangan ketika hujan ya teman-teman, karena akan sangat licin. Untuk akses jalannya rindang sekali, meskipun ini pukul 11 tapi gak kerasa panas karena rindangnya jalan. Oke, ke Pantai Kuyon ini menurut Google Map kurang 6 kilo lagi, lumayan dekat ya. Ini kayaknya udah pintu keluar ya dari desa Ngulung Wetan, desa yang mencakup Pantai Kebo. Itu mungkin ada mbaknya yang mau ke Pantai Kebo terus tanya masnya, mungkin HP-nya sinyalnya nggak ada sinyal mungkin. Nah aksesnya seperti ini, tikungannya sangat curam-curam sekali. Kalau dikatakan pakai roda 4 bisa, lebarnya pun mencukupi, hanya saja
pertanyaannya kembali adalah skill dari teman-teman gimana gitu. Kalau saya lebih suka pakai motor karena lebih fleksibel, bisa liak-liuk gitu. Kalau pakai mobil kan rada susah, apalagi ini saya berkunjungnya pas waktu musim hajat pernikahan kayak gitu. Jadi bakal banyak jalan yang nggak tertutup semua sih, cuma kemakan sedikit gitu kan. Kalau untuk roda 4 bakal berpengaruh juga kan. Kan sayang kalau udah masuk terus ketemu orang hajatan akhirnya nggak bisa lanjutin, harus kembali kan, sayang sekali. Jadi kalau mau kesini pertama kali baiknya naik motor. Nah setelah kita tahu lajurnya, lebarnya, terus konturnya, curam tidaknya, nah baru kita bisa memutuskan pakai mobil itu bisa apa enggak. Karena bisa tidaknya pakai mobil itu subjektif teman-teman, tergantung dari teman-teman sendiri. Jadi keputusannya nggak bisa universal gitu. Misal saya katakan bisa, tapi ternyata skill kita berbeda kan, jadi nggak bisa, kayak gitulah. Bukan saya bermaksud apa, enggak, hanya saja saya mencontohkan seperti itu. Karena saya ke sini juga nggak pakai mobil, saya nggak punya mobil, saya pakai motor aja. Usahakan bawa powerbank juga, yang saya bawa seperti ini. Karena kalau hanya bermodal baterai udah full, buat nge-map bisa habis. Kalau cuaca lagi siang kayak gini kan, kecerahan layar HP bakal lebih full gitu, dan itu akan menguras banyak baterai. Seperti itu. Kalau mau ngecamp saya saranin datang aja sore, jangan malam. Datang aja sore. Kalau malam terlalu berbahaya menurut saya, karena tadi masuk ke Pantai Kebo itu lajurnya ada sedikit plengsengannya yang longsor, jadi sangat tipis sekali antara jurang sama jalannya. Ya kalau pas nggak papasan nggak apa-apa sih, tapi kalau pas papasan gimana, kan susah kan. Itu dari sini menurut mapnya ini kurang berapa kilo sih, ini udah turun lagi, tanda-tanda mau menuju ke pantainya ya. Kurang 4,5 kilo menuju pantai Kuyon ya teman-teman. Sengaja saya skip pantai yang lainnya karena saya tuju yang bener-bener bagus saja. Satu itu, dua karena saya bukan orang sini, bukan orang Trenggalek, jadi untuk kesini pun saya cukup jauh. Tapi kalau ngeksplor semuanya bakal butuh banyak waktu dan butuh banyak konsumsi, baik makanan maupun akomodasi perjalanan ya. Yang penting udah saya tunjukkan pantai-pantai yang bagus di masing-masing kecamatan. Kecamatan Munjungan ada di Pantai Kebonya, sama nanti Kecamatan Panggul ada di Pantai Kuyonnya, seperti itu. Selebihnya nanti bisa teman-teman explore sendiri sih. Kalau misal masih kurang, misal jauh-jauh tuh, misal dari Surabaya terus ke Kebo, kurang sih, kok cuma satu pantai. Nah bisa cari lajurnya sendiri ya teman-teman. Relatif sangat nyaman sih untuk jalannya. Dari tadi enak sekali jalannya, cor, lebar, aspal, mulus. Patut diapresiasi untuk pemerintahan Kabupaten Trenggalek ya teman-teman. Dan untuk pemerintahan kabupaten lainnya semoga bisa mencontoh dari apa yang dilakukan Pemkab Trenggalek ini teman-teman, guna memajukan wisatanya. Udah kok keliru ya? Ini tidak.
Kayaknya saya salah jalur nih teman-teman. Coba kita kembali ya. Katanya masnya. Pak ngapunten derek tangklet. Ajeng teng Pantai Kuyon niku margine lewat pundi, Pak? Pantai mriko lho Mas. Mandap niki berarti Pak. Kan niku mau lintas to. Nggih. Enten Pelang. Konang lek mriki belok ngiri. Nggih. Ke Pantai Kuyon kan enten jembatan belok ngiri langsung ngunceng mawon. Belok Kan kiri. dugi laut Konang. Nggih. Konang mengke enten jembatan anu niku. Apa jenis jodoran iki? Jembatan cor niku sing terus mawon. Dadese Pantai Konang lajeng lurus ngoten Pak. Nggih. Nek jembatan ya terus ae. Terus mawon, nggih. Enten jembatan terus mawon. Margine nggih niki ngandhap niki Pak nggih. Nggih, wangsul malih lintas terus mawon. Oh, ngoten. Niki Nggih. wangsul teng Margi Ageng terus Nggih, ngilen iki ngoten. kan wonten tikungan sing mriku enten tulisan Konang. Nggih niku terus mawon. Oh. Lek Kuyon lho niku. Nggih. Panggul Pak nggih. Pundi? Kula jutaan Tulungagung. Tulungagung. Nggih. Wah. Matur sembah nuwun Pak, Mas nggih. Lek jenengan medal mriku walah. Dugine munjungan mriku tebih Nggih, wau king Kebo kula Pak. Kebo. Pantai Kebo. Oh. Terus ini lajeng teng Kuyon ngoten. Nggih. Saged nggih lewat mriki Pak nggih. Sak anu saka pundi? Lewat mriki mandap saged nggih. Nggih, saged. Langsung malih mriku. Oh, nggih. Sembah nuwun Pak, Mas. Nggih. Pantai Kuyon lewat kiri kadua. Tapi ku jurung kan kuwi. Aku wis karo kula. Monggo Pak, Mas. Jadi bener ya untuk lajurnya teman-teman. Hanya saja mapnya agak Suloyo, agak katanya bapaknya bener bisa lewat sini. Jadi intinya sama teman-teman. Kalau teman-teman mau balik ke lajur ketika kemarin saya masuk ke Pantai Kebo, itu bisa. Mau nggak balik juga bisa. Intinya sama-sama kita cari lajur menuju jalan rayanya teman-teman. Tapi saya biasanya nggak mau kembali teman-teman. Saya lebih suka nembus jalan, nyari tahu jalan gitu loh. Karena kalau nyari tahu jalan nanti bakal banyak yang kita dapatkan. Nah, tembusnya sini ya. Ini ambil kanan. Ini mapnya kok agak lain gitu ya. Ini udah masuk Kecamatan Panggul sih teman-teman, kalau tulisannya. Tapi kalau Pantai Kuyonnya belum diketahui ya ini ya. Ini samping kanan kiri saya banyak orang menjemur hasil perkebunan cengkeh ya teman-teman. Ini mapnya agak aneh sih.
karena kasihan juga buat teman-teman nanti yang pakai mobil nggak bisa ke sana. Atas kesalahan saya yang menunjukkan lajur terabasan bukan jalur utama. Kita cari lajur utama, kita puter nggak apa-apa. Jadi buat referensi juga, bila mana teman-teman waktu ke Pantai Kebu itu salah ambil jalur, nggak kembali tapi malah lurus, jadi masih bisa terselamatkan gitu loh, masih ada lajur untuk balik lewat jalan raya seperti itu. Nah, kita melewati jalan raya ya teman-teman. Kalau bilang deket, emang deket tadi teman-teman. Waktu saya turun ketemu jalan raya itu ambil kiri itu langsung Pantai Kuyon sebenarnya. Cuma aksesnya saya lihat dari kejauhan itu seperti menakutkan ya. Jadi langkah baiknya kita ambil jalan utama aja biar teman-teman juga nggak bingung. Ada perbaikan jembatan. Pengaspalan ya, perbaikan. Sepanjang samping jalan selalu ada yang menjemur bunga cengkeh ya teman-teman. Ini di webnya kita disuruh ambil kiri. Oke, kita ambil kiri. Jalan rayanya emang ke kiri. Ini termasuk sekaligus itu ya teman-teman. Ini lajur menuju alternatif ke Pacitan atau ke Pantai Klayar, bisa lewat Panggul. Jadi nggak melulu kita harus lewat Ponorogo, Trenggalek, Ponorogo, Pacitan, nggak melulu kayak gitu. Kita bisa lewat sini. Kalau lewat Ponorogo itu lajurnya lewat Jetis Kidul kalau nggak salah kecamatannya. Saya pernah ke Klayar tapi lewat Ponorogo. Saya belum pernah via Panggul, via PLTU Sudimoro. Saya belum pernah. Rencana nanti kalau waktunya cukup ya ke Klayar. Tapi mungkin di lain waktu ya, karena lumayan jauh untuk Pantai Klayar. Dia itu lokasinya di Pacitan tapi sebelah paling barat, hampir berbatasan ke Wonogiri ya, Jawa Tengah. Jadi kalau berangkatnya nggak dari pagi, kesananya udah sore, nggak bisa ngambil view kayak gitu. Selain itu nanti kalau ke Pacitan sih menurut saya pengen khusus Pacitan gitu aja. Nanti ada Pantai Soge, Pantai Klayar, itu bagus kok teman-teman. Tadi saya tanya bapaknya, katanya ada arah ke Pantai Konang, masnya belok aja. Untuk ke Pantai Kuyon itu satu lajur sama Pantai Konang, lewat jembatan lurus gitu. Ini kita cari akses menuju Pantai Konang, atau kita sekalian mampir ke Pantai Konang juga bisa, nggak apa-apa, karena satu lajur. Untuk baterai alhamdulillah ini masih bisa sih. Ada sisa 2 baterai, satu yang saya pakai di GoPro ini sama satu yang masih penuh. Untuk HP saya pakai power bank ini buat nahan. Ini tinggal 25%, nggak bisa masuk karena ini kerjaan full buat nge-map. Jadi konsumsi dayanya lebih besar karena HP-nya pasti panas kalau dibuat seperti ini. Untuk aksesnya seperti JLS ya, ini nggak tahu ini masuk JLS apa enggak. Kalau menurut saya ini bukan, karena ada pemukiman. Biasanya kalau JLS itu ya murni jalur selatan yang menebas hutan gitu, bukan jalur-jalur pemukiman kayak gini. Nah itu kebablasan sih kayaknya. Bentar-bentar ya, kita putar balik. Kayaknya kebablasan. Tuh ada tulisannya destinasi wisata. Lembah Watu Pawon dan Pantai Kuyon Jakarta. Wah, ini melewati Pantai Konang ya. Oke. Jadi lumayan deket sih sama Pantai Kebu.
Karena itu tadi loh yang saya katakan bahwa Pantai Kebo ini memang berada di ujung barat dari Kecamatan Munjungan. Jadi ya mendekati pantai di Kecamatan Panggul. Nanti kita enaknya pulang lewat Panggul, Dongko, Suruh, Karangan gitu aja ya, sambil kita cari tahu jalur-jalur gitu. Ini mapnya suruh lurus sih, masih orang jemur bunga cengkeh ya teman-teman. Ini belok kanan. Terus ini belok kiri ya. Praktis nggak ada papan arah-arahnya. Tapi kalau pakai map bisa kebaca. Sejauh 6 km teman-teman. Lumayan jauh ya. Dari akses jalan raya maksud saya. Nggak seperti pantai-pantai Belado yang langsung menuju, ada tulisannya, ada hotelnya kayaknya teman-teman, semacam homestay ya, tapi hotel bisa buat orang banyak. Untuk aksesnya mobil bisa. Nah ini hotelnya, Hotel Powinang namanya. Bisa nih buat teman-teman singgah, misal kesininya datangnya malam, bisa singgah di hotel dulu. Dan untuk ke Pantai Konang sama Pantai Kuyon pun lajurnya masih sangat bagus loh teman-teman, aksesnya. Ini sih yang bikin salut sama Pemkab Trenggalek, Dinas Pariwisatanya juga bisa membangun sektor-sektor wisata dengan bagus ya, berlubang-berlubang aja, daripada Makadam kan lebih bagus ini. Wah ini dia, kita sampai di Pantai Kunang. Oh lewat jembatan ini. Oh ini Pantai Kunangnya ya, nanti baliknya kita ke Kunang. Ini dia Pantai Joketro, Pantai Kuyon, Lembah Watu Pawon. Oh kita melewati muara ya teman-teman, tuh bagus ini foto. Untuk aksesnya lumayan berlubang untuk Pantai Kuyon. Ini jembatannya masih aman kok, meskipun lajurnya sedikit berlubang. Cuma jembatannya aja ya, di sini malah paving. Masya Allah, Trenggalek emang nggak habis-habis bikin saya salut teman-teman. Lajur terpencil pun dibangun sedemikian bagus, bahkan di paving. Biasanya umumnya di pegunungan itu cuma cor kanan kiri teman-teman, itu aja udah yang paling bagus. Jarang-jarang ya ada di paving sebagus ini. Itu menggambarkan bahwa pemerintahan baik desa, pemerintahan kecamatan sampai ke Pemkabnya memang benar-benar bagus ya untuk Trenggalek sendiri. 4,8 kilo menuju Pantai Kuyon. Ambil kiri ya, ambil kanan ya maksud saya. Ada 3 destinasi sih dari tulisannya, Pantai Joketro, Watu Kuyon kalau nggak salah, sampai Pantai Kuyon. Untuk aksesnya lumayan terjal, lebih agak berbeda daripada pantai sebelumnya tadi, karena ini memang tergolong terpencil sekali tempatnya. Ini berada di atas Pantai Konang ya kita teman-teman. Itu nampak dari atas Pantai Konangnya udah kelihatan dari sini. Tuh.
Jadi Pantai Kuyon itu lokasinya berada di atasnya, atau arahnya mana ya, saya enggak. Ini saya mau ngambil foto dulu sih sebenarnya, nanti aja lah. Ini ya view-nya dari Pantai Konang, bisa kita lihat ketika kita mau menuju Pantai Kuyon. Gak terhalang tumbuhan, nggak apa-apa ya, tapi bisa kelihatan lah dikit-dikit. Nah itu ada semacam pulau atau batu karang yang besar. Sampai sini cornya agak bagus, cuma di sana tadi cornya agak rusak. Sampai sini masih bagus. Malam gimana mas? Malam ini ada semacam tempat buat lampu, tapi lampunya nggak tahu ya nyala atau enggak ini. Makanya tiangnya udah deyek gitu loh, udah miring. Nggak salah sih kalau kita ngedahuluin Pantai Kuyon, karena kita bisa nikmati Pantai Konang dari atas sini. Kalau dilihat dari sini tipe pantai luas ya untuk Pantai Konang. Bagus sekali teman-teman, lihat tuh, bisa lihat view-nya dari sini. Biru jalan. Nanjak lagi. Dari sini kurang 3,5 kilometer maksudnya. Kayaknya ini ada pemukiman sih, soalnya ini ada ibu-ibu yang mau menghadiri hajatan, gak tahu menghadiri atau pulang. View-nya ya Allah. Ini sih kalau jalan bangun, ini bisa jadi semacam JLS Sky View atau Gemah Sky View teman-teman. Bagus asli. Ini buat warung kopi itu pas sih, cocok. Ya, kalau di mapnya kita emang menyisiri pinggiran pantai sih ini jalannya. Nah ini paving teman-teman, bayangkan ditanjakan bisa di paving, sangat bagus sih untuk pengelolaannya. Hati-hati tikungan tajam, jadi untuk mobil tetap bisa, lajurnya lebar kok. Tuh ada yang pakai truk malah ngangkut orang. Ini ada tebing yang sangat besar. Ini kita berhenti dulu ya, kita mau ngambil foto di sini. Kayaknya bagus banget view-nya. Oke, kita lanjut ya. Untuk view-nya kayak gini, bagus banget. Ini belum sampai Pantai Kuyonnya, tapi udah dapat pemandangan sebagus ini. Ini lebih biru daripada Gemah Sky View sama sini. Ini lebih biru. Dan bagusnya apa? Kalau di Gemah Sky View cuma perahu-perahu kan untuk lautnya. Kalau ini ada anunya teman-teman, kayak semacam batu karangnya gitu loh. Tuh, kelihatan kan? Asli bagus banget sumpah. Ini dari sana udah kelihatan nampak dataran pantainya ya. Tuh kelihatan tuh. Ya Allah, apik loh jalan. Ini semacam tebing juga.
Tuh lihat tuh. Ya Allah. Apik sana. Kurang 3 km ya buat ke Pantai Kuyennya, tapi ini aksesnya sangat mudah, mobil pun bisa, sangat nyaman sih ini. Kesini sama keluarga bisa banget malah. Ini udah mendekati ke pantai apa dulu ya ini? Oh, di dalamnya ada sekolah dasarnya atau ada SD-nya. Ya itu sih masuk ke pantainya. Kita ke Pantai Kuyennya dulu. Lewat pemukiman warga ya teman-teman, tuh ke Pantai Kuyen ini. Nah ini disuruh ambil. Oh ini lajurnya. Ini sih yang ekstrim. Sangat tinggi tanjakannya, tapi lumayan lebar meskipun aspal kanan kiri, tapi lebar ini dan banyak pemukiman, jadi relatif aman. Ini contohnya ada pickup yang bisa lewat sini. Untuk lebarnya bisa dilihat dari pickup yang jalan ini ya, sisa jalannya. Kita ambil jarak aja. Ini gigi 2 pun bisa, jadi tanjakannya lumayan tinggi. Dari sini kurang 2 kiloan, 2 kilometer. Pokoknya mobil iso mlebu berarti dalannya kena enek ngono lur. Ade pikiran positif kan. Paving lagi loh teman-teman. Heran gimana bisa masang paving di jalan yang nggak rata gini loh. Keren sih ini. Kalau pakai mobil harus sering-sering bunyiin sirine ya teman-teman, bunyiin bel. Enak banget aksesnya ya Allah. Kalau ini sampean tidak dewe, kayak ngenteni ben mari sik juga. Tanjakannya
Ayo, gimana? Mau ke sini gak? Tanjakannya kayak gini. Ayo, ayo teman-teman, gimana? Masih mau ke sini? Pantai Kuyon, jembatan. Tadi kok ada arahnya ke situ ya? Coba kita tanya orang aja ya. Itu ada ibunya yang lagi jemur cengkeh. Kita tanya aja. Pak, nggih. Assalamualaikum. Bu, ajeng derek tangklet, ajeng ke Pantai Kuyon pundi, Bu? Iya, Pantai Kuyon niku wonten plakate Mas niku. Niku ngiri niku, Bu. Nggih, ngiri. Oh, ngoten nggih. Matur sembah nuwun, Bu. Jadi bener ya, teman-teman. Tadi ada plakat yang belok kanan, kita belok. Soalnya di map disuruh lurus. Makanya saya tadi lurus. Ini ya teman-teman, tadi saya kebelabasan. Ini ada plakatnya, kita suruh belok kanan tadi dari bawah tanjak. Dari sini jaraknya masih 3,4 kilo. Wah, kayak gini teman-teman lajurnya. Buat teman-teman yang mau pakai roda 4 ya silahkan aja lah, teman-teman nilai sendiri. Kalau sayang mobilnya sih mending nggak usah pakai mobil. Jalurnya sesempit ini, jangan neklik itu loh. Kalau mobilnya mobil ceper bakalan nggak bisa sih, kegasruk. Ini nggak sesuai di map ya untuk lajurnya. Ini kok rumah orang, keliru lah ya. Coba kita tanya bapaknya ya. Pak Nun sewu, derek tangklet ajeng teng Pantai Kuyon. Nggih niki Mas. Niki Pak nggih. Nggih ngilan mawon. Ngilan Nek mawon. wonten pekerjaan Nggih. mandap. Nganan ngoten Pak. Nggih, mandap. Sing mandap Pak. Pun anu kok pun petawis. Pun ketawis. Nggih. Sembah nuwun Pak. Jadi bener ya teman-teman. Jam lajurnya lurus. Tadi soalnya jadi bener ya teman-teman, lajurnya lurus. Tadi soalnya ada persimpangan teman-teman. Terus di mapnya ini udah nggak bisa apa ya, nggak bisa baca gitu loh. Jadi lajurnya katanya bapaknya benar dan udah deket. Terus nanti ada persimpangan katanya bapaknya suruh ambil turun gitu. Sangat tinggi-tinggi tanjakannya. Untuk jalannya mobil sih cukup, cuma dan medannya pun bagus. Cuma tanjakannya itu loh teman-teman, curam-curam. Bagus loh, cara campur paving kayak gini. Oh ini katanya disuruh ambil turun.
Ini turun ya untuk ke Pantai Kuyonnya. Dekat pemukiman ternyata Pantai Kuyon teman-teman, jadi aman sih buat teman-teman yang mau datang malam ngecamp gitu. Kalau dekat pemukiman kan relatif aman. Kalau mapnya sih habisnya di titik ini aja. Tuh udah kelihatan tuh Pantai Kuyonnya teman-teman. Lumayan jauh ya untuk masuk ke Pantai Kuyonnya. Ini kayaknya gerbang Pantai Kuyonnya. Parkir mobil. Parkir mobilnya cuma dikit, nggak ada parkir mobil. Nah, pertimbangan kembali ya kalau mau pakai mobil, karena cuma dikit parkirannya. Nah, ini ada parkir motor. Oh iya, motornya harus diparkir. Kesananya kita bisanya jalan kaki ya. Itu aja tempat parkirnya. Alhamdulillah kita sampai di Pantai Kuyon ya teman-teman. Nah, ini parkir motor. Untuk view-nya dari kejauhan seperti ini. Tuh bagus ya. Ini sih yang bikin bagus juga, nggak perlu ditiru sih. Parkir motor, suka maju, sedekah, membuka pintu barokahmu. Nah itu. Pripun, Pak? Tasik lurus mriko to. Oke teman-teman, selamat datang di Pantai Kuyon ya. Nah ini tempat parkirnya. Ada yang beda nih di sini. Tuh. Jadi untuk parkirnya di sini tidak dipatok berapa-berapa, tapi dianggap sedekah semampunya kayak gitu. Nah untuk ke sana tuh teman-teman, jadi motornya nggak bisa dibawa ke sana, kita harus jalan kaki lewat ini. Ya ini kata penjaganya kayak gitu. Nah ini parkir motornya. Untuk parkir mobilnya yang nggak ada teman-teman. Nah cuma ini loh di atas itu, di situ ya. Itu cuma itu parkir mobilnya. Jadi teman-teman kalau kesini mau bawa mobil, pertimbangan tempat parkirnya juga. Daripada nanti kesini pas yang bawa mobil banyak, teman-teman nggak dapat parkir kan ya susah ya. Oke kita jalan aja. Nah ini ada tulisannya nih. Jarak menuju Lembah Watu Pawon 100 meter. Deket ya 100 meter. Tuh. Bagus banget teman-teman. Persawahannya ini bikin bagus loh teman-teman. Ini kalau nggak ada padinya bisa nggak sebagus ini sih. Tapi gimana caranya ya? Namanya orang nanam padi ya butuh panen. Nah jalan kakinya nggak jauh kok. Tuh sampai tuh deket. Apik sana. Oke lanjut ya. Ini ada beberapa masnya lewatnya menuju tepian sawah ya teman-teman. Pak. Nah ini teman-teman jalan masuknya. Nah ini ya teman-teman jalan masuknya. Tuh ada tulisannya Sabta Pesona seperti biasa. Untuk warung
nggak ada ya teman-teman. Itu sih mungkin kekurangannya, tapi untuk view-nya emang bagus banget. Malam bisa, ini ada lampunya kok. Nah ini penataan perahunya yang parkir ini juga menambah kecantikan sih teman-teman. Tuh di sebelah sana semacam ada apa ya, gazebo-nya. Mungkin kita akan ke sana nanti. Yang bikin bagus itu backgroundnya sih ini teman-teman, asli bagus. Nah ini ada bapak yang sedang menjala ikan ya. Ini termasuk pantai nelayan sih, tapi bisa sebagus ini, nggak seperti pantai nelayan pada umumnya. Kita turun aja. Nah ini beberapa perahu-perahu dari nelayan yang parkir ya. Hasilnya gimana mas? Nah hasilnya kayak gini, relatif warnanya kayak tanah dan kebersihannya bersih sih menurut saya. Di sana ada semacam warung-warung gitu buat spot foto. Yang paling ujung di sana. Kita jalan ke sini ya saya. Coba kita ke sini dulu. Relatif tenang sih ini ya teman-teman, kelihatan ya, tenang ya. Coba kita jalan ke sana, saya menuju ke sana. Saya penasaran sama gazebo-gazebonya itu loh. Sambil jalan saya kasihkan tunjuk ombaknya sama keindahan backgroundnya ya teman-teman. Ini buat bermain sih bisa banget teman-teman. Pantainya, bibirnya cukup luas. Terus ombaknya tenang, buat berenang bisa. Karena itu yang bikin ombaknya nggak terlalu besar itu ombak yang dari sana udah kehantam tebing tuh. Iya kan? Logis kan menurut saya. Tapi untuk ke gazebo yang sebelah sana itu mungkin ada hati-hati ya. Mungkin licin. Jadi gini ya teman-teman, yang itu sudah beda wisata, nggak termasuk ke Pantai Kuyon. Itu namanya Lembah Watu Pawon, itu beda nama sendiri, bukan jadi satu sampai Pantai Kuyon. Cuma untuk lokasinya bisa selingkup gitu loh sama Pantai Kuyon, tapi dia punya nama wisata sendiri kayak gitu. Aksesnya maksudnya naik dari sini. Kalau Pantai Kuyon ya hanya ini cakupannya, andalannya ya tebing ini sama pintu masuk yang biasanya buat foto-foto itu loh teman-teman. Nah itu adalah spot dari Pantai Kuyon sendiri. Jadi jalan yang kita lewatin curam-curam kayak tadi itu menurut saya impas sih. Kita dapat dua destinasi yang bagus semua. Bahkan tadi saya bilang Kebo pantai bagus, ini lebih bagus lagi. Masya Allah, Trenggalek memang luar biasa sih. Kalau Pantai Kuyon ini masuk pantai nelayan, cuma view-nya sangat bagus, kayak nggak pantai nelayan gitu loh. Umumnya kalau pantai nelayan kan nggak ada view kayak gini, ya cuma laut gitu aja. Dan untungnya ke sini itu distribusinya, retribusinya itu seikhlasnya gitu loh, nggak ada patokan. Ini sih yang perlu. Wah ini ada kepiting apa nih? Ada kerang bareng ya, ada ikan-ikan.
Ini mungkin ini ikan nelayan ya teman-teman, ini jaringnya. Itu retribusinya seikhlasnya, padahal pantainya sebagus ini. Mungkin perlu dicontoh sih untuk Tulungagung, view-nya nggak seindah ini, tapi karcisnya mahal sekali teman-teman. Ya nggak usah sebut nama ya, sebut pantainya nggak usah ya, pasti teman-teman udah tahu sih kalau ngikutin channel saya mana pantai yang retribusinya paling mahal. Ini saya mau balik, mau menuju ke sisa pantai yang ada ya, itu ada di pantai Indah Joketro sama Konang. Setelah itu kita pulang. Kenapa kok pulang mas? Masih jam 12:30. Saya udah capek teman-teman. Asli saya udah capek. Baterai juga udah tinggal sedikit semua. Baterai HP tinggal sedikit. Baterai GoPro juga tinggal 1 aja. Nanti nggak cukup buat record trip jalur via Panggul ya. Gitu. Jadi saya sisain 1 baterai untuk rute pulang kita via Panggul, biar teman-teman nanti kalau mau ke sini bisa pilih tuh, pakai rute Munjungan, pakai rute Watulimo atau rute Panggul. Saya ngomongnya udah belepotan teman-teman, karena ini sambil nanjak dan udah tenaganya udah habis. Oke, mungkin itu ya eksplor kita ke pantai Puyon sama lembah Watu Mawon. Terima kasih.